Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Raja Balduin IV lahir pada awal musim panas 1161, kemungkinan di Yerusalem. Ayahnya adalah Amalrik, Count of Java dan Ascalon, yang kemudian menjadi Raja Yerusalem pada 1163 setelah kematian saudaranya, Balduin III. Ibunya adalah Agnes of Courtenay, namun pernikahan orang tuanya dibatalkan saat Amalrik naik tahta karena dianggap terlalu dekat hubungan kekerabatannya. Balduin didiagnosis menderita kusta sejak masa kecil. Meskipun demikian, ia tetap menjadi pewaris tahta kerajaan Yerusalem. William of Tyre, yang menjadi tutornya, pertama kali menyadari gejala kusta Balduin saat ia tinggal di rumah William. Diagnosis ini awalnya dirahasiakan karena stigma sosial yang melekat pada penyakit kusta pada masa itu. Pada 1174, Balduin naik tahta di usia muda setelah kematian ayahnya. Ia menghadapi tantangan besar sebagai raja penderita kusta yang tidak mungkin memiliki keturunan. Kerajaan Yerusalem saat itu menghadapi ancaman dari penguasa Muslim seperti Nur ed-Din dan kemudian Saladin. Balduin menunjuk Rainald of Chatillon sebagai regen pada 1177 untuk membantu memimpin pasukan melawan Saladin. Rainald dikenal sebagai tokoh agresif yang sering melancarkan serangan terhadap rute perdagangan Muslim. Meski kondisi kesehatannya memburuk, Balduin tetap memimpin pasukannya dalam pertempuran, bahkan harus dibawa dengan tandu. Ia meraih kemenangan penting atas Saladin dalam pertempuran Mount Gisart pada 1177. Namun pasukan Salib juga mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Marj Ayyun pada 1179. Pada awal 1180-an, kondisi Balduin semakin memburuk. Ia hampir buta dan lumpuh, namun tetap berusaha memimpin kerajaan. Kerajaan Yerusalem berhasil meraih beberapa kemenangan melawan Saladin pada 1182-1183. Balduin terus menghadiri sidang kerajaan meski dalam keadaan sakit parah. Balduin meninggal pada musim semi 1185 di usia 23 tahun. Ia dimakamkan di gereja Makam Suci di Yerusalem. Kematiannya diikuti serangkaian krisis bagi negara-negara Salib, termasuk jatuhnya Yerusalem ke tangan Saladin beberapa tahun kemudian. Meski masa pemerintahannya singkat dan penuh tantangan, Balduin IV dihormati karena keberhasilannya mempertahankan kerajaan Yerusalem dari ancaman Muslim. Namun tanpa bantuan yang memadai dari Eropa Barat, negara-negara Salib akhirnya runtuh pada abad ke-13. Kerajaan Yerusalem sendiri didirikan setelah Perang Salib Pertama pada 1099. Ini merupakan salah satu dari beberapa negara Kristen yang didirikan di Tanah Suci, bersama dengan County of Tripoli, Principality of Antioch, dan County of Edessa. Kerajaan ini menghadapi tantangan besar dari penguasa Muslim di sekitarnya, terutama setelah jatuhnya Edessa pada 1144 yang memicu Perang Salib Kedua. Masyarakat di kerajaan Yerusalem cukup beragam, dengan populasi Kristen dan Muslim yang hidup berdampingan. Para penguasa Kristen seringkali menunjukkan toleransi terhadap penduduk Muslim, bahkan mengizinkan akses ke Yerusalem yang merupakan kota suci ketiga dalam Islam. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan yang penting, dengan pedagang Italia beroperasi di pelabuhan-pelabuhan seperti Acre. Selama masa pemerintahan Balduin IV, upaya dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari Eropa Barat. Namun, respons dari para penguasa Eropa seringkali tidak memadai. Paus Alexander III bahkan mengkritik Balduin, menganggap kustanya sebagai tanda penghakiman Tuhan atas dosa-dosa para tentara salib. Setelah kematian Balduin IV, keponakannya Balduin V menjadi raja di usia muda. Namun ia juga meninggal setahun kemudian, memicu krisis suksesi yang akhirnya membuka jalan bagi Saladin untuk merebut Yerusalem pada 1187. Meskipun kerajaan Yerusalem akhirnya jatuh, keberadaannya selama hampir 2 abad memiliki dampak besar pada hubungan antara dunia Kristen dan Islam. Warisan Perang Salib dan negara-negara Kristen di Timur Tengah terus memengaruhi dinamika kawasan tersebut hingga saat ini.
Raja Baldwin IV, yang dikenal sebagai Braja Kusta, yang meninggalkan warisan yang rumit dan mendalam dalam sejarah kerajaan Yerusalem. Meski dihadapkan pada penyakit yang melemahkan dan tantangan politik yang besar, ia menunjukkan ketahanan dan keberanian luar biasa. Keberhasilannya dalam mempertahankan wilayahnya dari ancaman Saladin menegaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari kekuatan fisik, tetapi juga dari strategi dan diplomasi. Masa pemerintahannya yang singkat menjadi simbol perjuangan para penguasa Kristen dalam mempertahankan posisi mereka di Tanah Suci. Krisis yang terjadi setelah kematiannya dan jatuhnya Yerusalem ke tangan Saladin menandai akhir dari sebuah era, tetapi juga membuka babak baru dalam hubungan antara umat Kristen dan Muslim. Warisan Baldwin IV, meski tragis, mengingatkan kita akan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam konteks konflik antaragama. Sejarahnya tetap relevan, memberi pelajaran tentang ketahanan, kepemimpinan, dan dampak dari perjuangan untuk kekuasaan.